mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan lebih lagi. Come on. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Siapa yang bersyukur kita boleh berkumpul lagi tempat ini. Lambaikan tangan saudara. Amin. Saya percaya ini hari-hari yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Amin. Hari ini judulnya sebenarnya bukan ini saudara, tapi judulnya adalah nanti di slide ketiga. Tapi kurang lebih kita akan bicara hari ini gimana kita akan stepping into a new season. Siapa yang percaya Tuhan sediakan season yang baru buat setiap kita keluarga Kahal? Lambaikan tangan saudara. Amin. Dan kita harus menyiapkan diri setiap kita untuk masuk ke season yang baru. Katakan menyiapkan diri. Bilang kanan kirinya kamu harus siap-siap. Amin. Karena kalau kita nggak menyiapkan diri untuk masuk ke season berikutnya, jangan sampai kita ketinggalan dan tidak menyiapkan diri ketika Tuhan terus bergerak. Amin. Karena Tuhan kita adalah Allah yang terus bergerak, Allah yang kreatif, Allah yang terus dinamis, yang terus bergerak. Amin. Siapa yang mau terus ikut kemanapun Tuhan pergi? Lambaikan tangan saudara. Amin. Nah saudara, next. Saya mau kita baca saudara ayat ini ya. Ini yang menjadi salah satu apa yang Tuhan bicara khususnya buat keluarga Kahal melalui papi kita, Papi Biantoro, dan ini akan kita terus renungkan ya hari demi hari, terutama dalam 5 tahun ke depan ya. Yuk mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Belum semua, sebentar. Boleh lebih semangat lagi, bilang kanan kiri, ayo bangun yuk ya. Oke, boleh lebih semangat lagi saudara. Mari baca Yeskiel 33 ayat 11. 1, 2, 3. Nah, saudara, boleh sekali lagi secara bersama-sama, saudara. Boleh bangkit berdiri biar semangat, saudara. Oke, boleh lebih semangat, amin. Oke, kita lebih semangat. 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Nah, saudara, apa yang Tuhan bicara kepada kita keluarga Kahal dalam 5 tahun ke depan, Indonesia akan ditunggang balikan, saudara. Tapi, saudara baca ayat ini, saudara, dikatakan begini, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada apa? Semua katakan pertobatan. Semua katakan lagi pertobatan. Artinya saudara, ketika Tuhan bicara bahwa 5 tahun ini saudara, Indonesia akan ditunggang balikan, apa yang harus kita tangkap? Kita harus sungguh-sungguh menyuarakan suara pertobatan buat bangsa kita. Amin. Dan itu saudara, saya garis bawah saudara, dimulai dari diri kita. Semua bilang dimulai dari diri kita. Amin saudara. Jadi gak bisa saudara kalau kita hanya menuntut orang, kita suara pertobatan, ayo bangsa Indonesia bertobat, ayo semua bertobat. Tapi kalau diri kita nggak mulai bertobat, saudara, jangan harap, saudara. Amin. Siapa yang hari ini kita mau terus belajar bertobat hari demi hari, angkat tangan kita. Dari apapun saudara kerjakan, karena segini saudara, dosa itu bukan hanya berarti saudara berzina, mencuri. Bukan hanya itu saudara, ketika saudara tidak melakukan apa yang Tuhan mau, saudara tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau, itu sudah jadi dosa saudara. Amin. Maka dari itu hari ini khususnya kita keluarga Kahal, kita perlu bertobat bersama-sama hari demi hari. Amin. Maka dari itu saudara, ada empat, ada 4 kunci yang Tuhan ingin berikan atau kita persiapkan, 4 mentalitas yang kita persiapkan untuk menghadapi apa yang Tuhan berikan di 5 tahun ke depan. Next.
Nah, jadi 4 keys or mentality to boldly entering your new season. Kita hari ini belajar sama-sama ada 4 kunci atau 4 mentalitas atau 4 hal yang kita perlu persiapkan untuk kita boldly, katakan boldly. Boldly itu apa? Dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan memasuki daripada apa? Season yang baru. Amin. Yuk kita saudara belajar hari ini bersama-sama. Sebelumnya saja kita buka dulu ayat, nggak ada di sini. Mari kita buka Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Sudah? Yang ketemu katakan amin. Filipi pasal ketiga ayat 10, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dikatakan di sini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bagaimana cara mengenal Dia, saudara? Di sini dikatakan dan kuasa kebangkitannya, dan apa? Melalui apa, saudara? Persekutuan dalam belum semua. Persekutuan dalam penderitaannya. Dan disitulah kita menjadi serupa dengan Dia dalam. Kita baru saja minggu lalu merayakan Jumat Agung dan Paskah, ya kan? Atau Passover, ya, bukan Easter ya, Passover, saudara. Dan cara kita untuk mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya adalah apa, saudara? Bersekutu dalam penderitaan supaya kita menjadi serupa di dalam Dia dalam kematiannya. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Gak mungkin dong kita bilang, oh kamu bangkit kalau dia gak pernah mati. Amin. Maka dari itu saudara, hari ini nanti kita 4 hal kita akan belajar bagaimana supaya kita disiapkan untuk kita punya suatu kerelaan mati setiap hari. Suatu kali salah satu hamba Tuhan sangat terkenal namanya Kathryn Kuhlman. Dia bilang apa? Saudara, ada satu quotes yang sangat terkenal. Dia bilang, I die 1,000 times. Saya mati berkali-kali, ribuan kali, berkali-kali. Atau bahkan saya lupa, Paulus berkata bahkan I die daily. Saya mati setiap hari, saudara. Mati dari apa, saudara? Keinginan saudara, kedagingan saudara, apa yang semua Tuhan gak suka, saudara rela untuk dimatikan itu setiap hari. Amin. Karena gini saudara, kenapa ini perlu, saudara? Tadi kita akan menjadi corong buat bangsa, terutama Indonesia. Kemanapun kita akan memberitakan, ayo kita jadi bangsa yang harus bertobat. Tapi itu harus dimulai dari diri kita. Dan bagaimana bertobat tadi? Dosa adalah saat kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi jangan saudara fokus hanya kepada tidak melakukan berzina, tadi mencuri, berkata kasar. No. Ketika saudara tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau, itu sudah menjadi dosa, saudara. So that's why kita harus tahu ayat ini yang namanya menderita. Menderita apa yang saudara bahkan saudara, hak yang saudara bisa nikmati, saudara tidak nikmati. Bahkan hak yang seharusnya saudara bisa dapatkan, saudara rela lepaskan. Amin. Itu salah satu menderita, saudara. Misalkan, saudara, kalau sekarang saudara bilang gini, Tuhan, kalau saya dikasih mobil, apa saudara, mobil yang paling saudara mau? Kok Kelvin, coba saya tanya, apa mobil yang kok Kelvin mau impikan? One day gue pengen mobil ini gitu. Lamborghini, oke. Kayaknya semua cowok pengen Lamborghini ya. Aaron mau Lamborghini? Oh enggak, Aaron maunya apa? Oh, Rubicon. Rubicon atau Unicorn? Oh ya. Rubicon ya. Nanti viral loh kayak di TV ya, anak apa? Kementerian Keuangan Rubicon.
Bapaknya korupsi ya. Nah, Rubicon saudara, atau misalkan tadi yang Ko Kelvin bilang apa, Lamborghini gitu kan. Apa? Oh, Lamborghini Viper. Iya, Lamborghini Viper misalkan ya, detail banget nih. Kalau sekarang misalkan gini, Ko Kelvin kan belum punya. Sekarang gini, siapa yang rela? Ko Kelvin rela nggak kalau tiba-tiba dapat Lamborghini Viper akan diberikan? Rela nggak? Kalau Tuhan minta dikasih nggak? Dikasih? Iya. Nah, dikasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, masalahnya saudara, yang di garis bawah, Ko Kelvin belum pegang saudara. Dia bisa lah ngomong, saya kasih mungkin dengan nangis gitu kan. Ya belum pegang barangnya. Pertanyaan saya, nih sekarang udah ngendarai nih, udah punya, udah hak, udah jadi hak milik BPKB atas nama Kelvin, siapa namanya? Kelvin Sastra. Oh ya, Kelvin Sastra gitu kan. BPKB STNK udah nama sendiri, udah hak, beli dari jerih lelah, kerja, banting tulang. Emang tinggal tulang doang ya, dagingnya dikit gitu kan. Kalau saya banting daging. Banting lemak lebih tepatnya. Ya kan, ini udah banting tulang, kerja keras, tiba-tiba dapat proyek besar gitu kan. Misalkan kan jualan atap ya, Ko Kelvin ya, Alderon gitu kan. Sebut merek lagi ya, nanti tolong di endorse enggak ya. Misalkan jual atap, tiba-tiba pemerintah bilang tolong ya se-Jawa Barat pasangin semua atap di semua kantor pemerintah. Misalkan se-Jawa Barat, misalkan Kang Deddy Mulyadi datang melihat Kelvin bercahaya gitu kan. Saya order, pasang semuanya gitu kan. Dapat order besar, tiba-tiba di rekening ada sekitar 10 miliar. Bisa kan beli? Bisa. Lalu udah kepengen beli tuh mobil. Pegang kuncinya, BPKB ini saya udah jerih lelah. Tiap hari ke Cirebon, ke Kuningan, ke mana ya, keliling Jawa Barat, ke Cianjur, Tasik, mengecek proyek, mega proyek ini gitu kan. Tapi ketika begitu di tangan, begitu Tuhan minta, pasti mikir saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Saya berdoa semoga tidak, Ko Kelvin gitu ya. Tapi seringkali banyak orang Kristen karena belum pegang ya berani ngomong. Tapi saudara, ayat tadi saudara, kalau kita mau masuk kita rela menderita. Tadi menderita apa saudara? Sekali lagi dosa adalah tidak melakukan kehendak Tuhan. Dan saudara, menderita adalah bahkan melepas hak kita. Apa yang kita peroleh, apa yang kita coba kerjakan, bahkan harus rela dilepas saudara. Nah, maka itu kita akan belajar saudara, sekali lagi untuk mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, kita perlu bersekutu dalam penderitaan dan menjadi serupa dalam kematian. Nah, kita akan masuk ke poin pertama. Nah, sorry, saya buka satu ayat lagi, tidak tercantum, Ibrani pasal 11 ayat 35. Ini juga ada golongan-golongan orang yang lebih keren lagi saudara. Ibrani pasal 11 ayat 35. Oke, Ibrani pasal 11 ayat 35. Yang sudah ketemu katakan amin. Atau yang masih nunggu proyektor. Oke, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Belum semua. Lemes banget nih saudara hari ini ya. Boleh lebih semangat lagi? Bangkit berdiri semua. Habis pada lemas. Kalau semangat duduk kan saya nggak suruh berdiri saudara ya. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk saudara. Nah, ini saudara baca lagi saudara, saya bacakan saudara perhatikan ya. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya apa? Disiksa saudara. Dan tidak mau menerima pembebasan. Ada orang-orang tertentu yang bahkan saudara, dia rela memberikan dirinya disiksa saudara.
dan bahkan tidak mau menerima pembebasan. Supaya apa? Dia tahu mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Makanya saudara, kalau hari ini saudara ngalami persoalan, ngalami masalah, saudara sedang di tempat Tuhan, bersyukur saudara. Saya tahu itu gak mudah. Saya juga mengalami hal-hal yang berat. Tapi percayalah saudara, kita belajar, terus diajari untuk selalu bersyukur. Kenapa saudara? Ada orang-orang yang bahkan punya hak untuk bebas, bahkan diberi kebebasan, tapi mereka pilih untuk tetap disiksa. Ya, ini suatu mentality, suatu keberanian, suatu mentalitas yang berbeda yang Tuhan mau siapkan setiap kita. Amin. Yuk kita belajar dengan cepat 4 hal yang kita perlu persiapkan ya untuk masuk ke season yang baru, mentalitas yang kita perlu siapkan. Next. Mari kita baca ayat pakai tanda panah aja. Next. Oke, kita baca Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21. Baca aja di sini saudara. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Ini cerita saudara tentang Abraham, dikatakan ini, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Baca sekali lagi saudara, malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, yang pertama yang perlu kita siapkan, hal pertama yang perlu kita bangun dalam diri kita adalah strong in faith until fully convinced. Apa artinya saudara? Kuat di dalam iman sampai saudara betul-betul yakin, saudara penuh keyakinan dan saudara penuh dengan keteguhan. Amin. Amin. Karena gini saudara, ini step awal. Kalau saudara gak punya keyakinan mengikut Tuhan, kalau saudara gak punya strong in faith di dalam Tuhan, percaya saudara, hari ke depan bukannya saudara makin kuat, saudara bertahan, mungkin saudara akan jadi orang yang hilang saudara. That's why saya ingin memperingati setiap kita, termasuk diri saya. Kita harus mulai punya landasan strong in faith. Coba next slide. Ini bahasa Inggrisnya lebih bagus saudara. But he did not doubt or waver in unbelief concerning the promise of God. Tapi di sini pakai kata but he grew strong and empowered by faith. Amin. Apa artinya? Dia bertumbuh secara kuat dan dibangun dengan iman saudara. Empowered, dibangun, dibentuk, diperkuat dengan iman. Dia bertumbuh. Saya sadar bahwa iman tidak ujuk-ujuk saudara. Untuk menjadi kuat itu nggak instan, langsung ujuk-ujuk kayak mie instan. Mie instan aja 3 menit, ya kan? No, makanya di sini dikatakan he grew, bertumbuh. Bertumbuh itu ada stepnya, saudara. Pelan-pelan, saudara. Ya, he grew strong and empowered by faith, giving glory to God. Sampai satu titik, ketika iman saudara bertumbuh, being fully convinced. Sampai saudara penuh keyakinan. Bilang, katakan penuh keyakinan. Amin. Jadi saudara harus start. Kalau saudara mau masuk season yang baru, saudara harus punya strong faith, grew, bertumbuh di dalam iman yang kuat, iman yang teguh. Pertanyaannya, gimana caranya supaya saya punya iman yang kuat, saudara? Gimana caranya supaya saya punya membangun iman yang kuat di dalam Tuhan, supaya iman saya terus bertumbuh, saudara? Paling sederhana, saudara. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Saudara, kalau hari ini saudara masih malas baca Alkitab, saudara
malas untuk menggali firman Tuhan dan Torah, saudara, you miss this, saudara. Gimana iman saudara mau tumbuh kalau saudara gak pernah lagi menggali akan Torah atau firman Tuhan? Karena semuanya ada di sana, saudara. Itu base daripada iman kita, itu dasar daripada iman kita. Tapi kalau kita udah males buat gali Torah, bacalah. Karena gini saudara, bahkan ada satu, saya lupa siapa waktu itu ya, Rabi atau siapa yang bilang, bahkan membaca itu gak cukup, saudara harus mengerti. Ya untuk step awal bolehlah saudara. Dulu ada istilah ngerti gak ngerti, yang penting baca. Kalau saudara masih awal, it's okay, saudara. Tapi siapa yang mau kita terus bertumbuh? Amin. Saudara awalnya baca, ngerti gak apa-apa. Tapi di step tertentu saudara harus ngerti dong. Karena Tuhan kan nyampein pesan. Iya kan? Saya tidak deny loh pernyataan itu, ya kan? Tapi kini saudara bayangkan, Tuhan tulis surat sama saudara. Tuhan ngomong sama saudara. Saudara gak ngerti-ngerti, yang penting gue baca Tuhan. Kan gue udah baca. Bayangin, misalkan ya, Kak Asina sama suaminya surat-suratan, ya kan, surat cinta, misalkan ya. Nggak tahu dulu surat-suratan sahabat? Oh enggak ya? Berarti saya sama Sarah masih sempat tulis-tulis notes surat-surat gitu ya. Yang walaupun sekarang kalau dibaca agak jijik juga ya, gitu ya. Ya gitu ya, saya masih sempat nulis tuh surat-suratan gitu ya, masih tersimpan, kemarin bongkar habis beberes rumah gitu ya, saya baca agak geli juga ya gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah, masih ada bukti otentik ya. Nah ya, surat-suratan gitu, setiap kali ngirim apa gitu ya ada suratnya gitu ya, walaupun geli juga ya lama-lama ya. Sekarang ya, dulu sih kayaknya keren banget gitu ya. Nah bayangkan misalkan Kak Asina suaminya tulis surat gitu, waktu pacar lah, masih pacar, berarti kan tulis surat, kamu adalah mentari. Geli. Zaman sekarang nggak gitu ya. Aaron gimana sih kalau pacaran zaman sekarang ya? Kamu adalah mentari di pagi hari yang selalu membuat gigiku terlihat, misalkan ya kan, artinya tersenyum gitu kan. Lalu Kak Asina ngomong, maksudnya apa sih mentari? Emang gue panas ya? Emang gue menyengat gitu, gue hot gitu kan? Gigimu kenapa? Sakit gigi lu nyengir-nyengir terus, gak bisa mingkem gitu kan? Kan gak ngerti ya kan? Kesel dong lah. Maksud saya adalah kamu tuh seperti sinar mentari yang menerangi hidup aku. Hidup aku biasanya gelap, tiap kali ketemu kamu tuh aku senyum terus, makanya giginya kelihatan. Lah Kak Asina pikir, oh gue kira lu kalau deket-deket gue jadi panas ya, gue matahari ya, gue jadi panas gitu kan. Terus lu nyengir terus, kenapa emang gigi lu gak bisa mingkem gitu, lu sakit gigi lah kan. Itu kan gak ngerti gitu kan. Ya itu sama, kita pertama boleh lah saudara, baca gak baca, ngerti gak ngerti baca. Tapi satu step tertentu Tuhan tentu rindu dong apa yang dia tulis kita ngerti. Amin. Itu kan namanya bertumbuh gitu kan. Sama seperti tadi, kesel juga baca sih baca, tapi kalau kita nggak ngerti juga buat apa? Amin. Makanya saudara, kalau kita nggak punya dasar tadi untuk menggali daripada firman Tuhan, bukan hanya membaca saudara, menggali, mengerti, ya kita nggak bakal bisa punya iman yang bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Amin. Bilang kanan kirinya, ayo terus bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, apalagi saudara ada satu keluarga di sini, ajaklah suami istri belajar firman setiap hari, menggali bersama, diskusi. Satu kali saya pernah nanya sama Papi B, kenapa kok bisa tajam dalam firman? Lalu Papi hanya ngomong hal sederhana, ya karena saya hampir setiap hari ngobrol sama orang pun ngobrol firman. Ya itu yang buat saya makin tajam, dipertajam sama Tuhan. Kalau kita gak pernah setiap hari ngobrol soal firman, gimana kita punya satu pemahaman yang tajam tentang firman Tuhan? Amin. Bilang kanan kirinya, ayo semangat menggali firman Tuhan. Amin. Dengan teknologi yang Tuhan kasih, dengan semua yang Tuhan kasih, kalau kita gak belajar saudara, kita gak punya iman yang kuat. Karena gini saudara, saya menemukan banyak sekali, terutama teman-teman saya yang dulu zaman saya masih kuliah, orang-orang yang hebat di dalam Tuhan sekarang hilang saudara, banyak yang hilang. Kenapa saudara?
Ya mereka lebih milih apa yang di dunia menarik. Uang, jabatan, apapun saudara. Dia tinggalkan semua yang Tuhan itu. Siapa yang mau kita terus bertahan sampai akhir? Amin. Makanya di setiap kalau orang mati kan, kalau orang meninggal selalu ayatnya apa saudara? Dia menyelesaikan. Dia yang memulai, dia author and finisher of our faith. Dia yang menulis, yang memulai, dan yang menyelesaikan. Amin. Siapa yang mau selesaikan tugas kita di bumi ini? Lambaikan tangan. Selesaikan dengan tuntas. Amin. Berikutnya, apa poin kedua? Ya. Poin 3. Nah, kita baca Lukas pasal 12 ayat 32. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Belum semua, sorry, harus bersama-sama. Oke? 1, 2, 3. Amin. Ini ayat 31 32 sebenarnya saudara. Yang bawah ini baru ayat 32 gitu ya. Tetapi ini ayat yang terkenal sekali. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ayat berikutnya, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Artinya kalau Tuhan bilang aja itu kawanan kecil, pasti dipilih dong dari banyak orang. Pasti Tuhan selektif dong. Ketika Tuhan mau mempercayakan kerajaannya, mempercayakan kita memerintah bersama dengan Dia. Amin. Pasti dipilih. Nggak mungkin Tuhan sembarang pilih. Bilang kanan kirinya, dipilih loh. Dia gak sembarangan cari orang yang punya mentalitas yang gak kuat. Dia gak sembarang orang cari orang apalagi imannya gak bertumbuh di dalam Kristus. That's why dia bilang, hai kamu kawanan kecil. Apa yang kedua yang kita perlu persiapkan saudara? Maintaining fellowship with people in Christ, atau earth connection. Kita harus bangun hubungan di antara kita, atau orang-orang yang Tuhan percayakan. Orang-orang yang Tuhan percayakan untuk apa saudara? Untuk kita sama-sama tahu bahwa suatu kali Tuhan siapkan kita untuk memerintah bersama dengan Dia. Amin. Amin. Kalau kita gak jaga hubungan dengan sesama kita, kita gak maintaining dengan kawanan kecil yang Tuhan percayakan, makanya saudara, salah satu paling mudah kita latih iman kita tadi adalah jangan mudah baper saudara. Bilangan kanan kirinya, jangan gampang baper ya. Bilang lagi kanan kirinya, jangan gampang baper ya. Belum semua. Bilang kanan kirinya, jangan gampang baper, woi gitu. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan ini gampang baper. Ditegur dikit marah, ditegur dikit emosi, gimana mau bertumbuh iman? Saudara nggak punya fully convinced sama dalam Tuhan. Kenapa saudara nggak yakin sama yang Tuhan berjanjikan lebih saudara? Ditegur dikit saudara baper. Amin. Amin. Karena saudara, kalau kita nggak jaga nih hubungan kita dengan orang-orang yang sama-sama satu visi saudara, come on, kita nggak bisa sendiri saudara di era ini. Di masa ini, di season ini kita gak pernah bisa jalan sendiri. Amin. Kita harus gandengan tangan bersama-sama. Ya, jadi kita perlu saudara kawanan kecil yang sama-sama sadar kita akan masuk bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk menyongsong apa yang Tuhan berikan. Tapi gini saudara. Tapi saudara harus every individual, saya berdoa di tempat ini di Kahal khususnya, having strong faith di dalam Tuhan, punya iman yang kuat saudara. Karena kalau kita sudah berjalan di kawanan kecil dan iman kita gak kuat saudara, jangan sampai kita yang mencemari orang lain saudara. Bagus kalau kita terbawa jadi lebih baik, mostly bisa membawa dia, tapi jangan sampai kita juga mencemari. That's why soal faith kita bisa
build ourselves. Kalau saudara nggak kuat, saudara bisa bantu dong saya. Makanya saudara, kalau kita perlu jaga hubungan kita di kawanan kecil ini. Amin. Ayat berikutnya, poin berikutnya. Next slide. Oke, baca bersama-sama saudara Ibrani. Ini dibuka ayatnya aja. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 25. Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 25. Oke. Sudah poin ketiga saudara, nggak lama-lama nih. Sudah? Oke. Kita ayat 22 sampai 25. Kita baca bersama-sama saudara. Saya minta semua bangkit berdiri saudara. Kayaknya hari ini pada ngantuk semua ini, atau terlalu enak gitu, terlalu dingin gitu ya. Oke, kita baca bersama-sama saudara. Coba coel dulu kanan kirinya, bangun woi. Jangan tidur aja. Nanti habis ini mau tidur boleh ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jemaat anak-anak sulung telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus dan kepada darah pemercikan jagalah Amin. Silakan duduk saudara. Saudara perhatikan ayat ini saudara. Sebab jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Artinya apa saudara? Di masa akhir ini saudara, akan banyak sekali orang yang gak fokus, banyak sekali orang yang tidak fully attention, bahkan sudah mulai hilang keyakinannya, sehingga mereka menolak apa yang Dia ucapkan saudara. Makanya di sini dikatakan, jagalah supaya kamu jaga, supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang... Ini warning saudara. Artinya apa saudara? Di akhir zaman ini, di akhir masa ini, di masa-masa ini akan banyak sekali orang yang mereka bahkan menolak. Bukan hanya menolak saudara, mereka nggak fully attention. Mereka nggak taruh perhatian mereka pada apa yang di sorga. Mereka nggak taruh fokus mereka lagi sama Tuhan. Mereka mulai fokus apa yang ada di bumi saudara. Mereka hanya mulai fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka hanya fokus apa yang menjadi pemenuhan hasrat keinginan mereka, tanpa memfokuskan kembali apa yang Dia yang berbicara dari surga. Makanya saudara, poin ketiga ya. Boleh kembali ke slide-nya. Poin ketiga saudara adalah maintaining heavenly connection. Saudara harus jaga hubungan kita dengan yang ada di surga. Amin. Makanya saudara coba buka tadi ayatnya sekali lagi, ayat 22. Ayat 22 dikatakan gini saudara. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah hidup, dan kepada apa? Beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Next. Ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Artinya apa saudara menjaga heavenly connection? Siapa yang percaya suatu saat saudara bisa lihat malaikat saudara. Saudara bisa komunikasi. Karena malaikat menyampaikan pesan. Ada kalanya
Tuhan gak ngomong langsung saudara, tapi dia minta malaikat buat sampaikan. Siapa yang rindu bisa mendengar juga suara Tuhan dan suara malaikat? Ya. Dan orang-orang tadi, orang-orang benar. Itu siapa saudara? Bicara orang-orang kudus saudara. Siapa yang rindu diajar sama orang-orang kudus? Amin. Diajar sama Paulus, sama Thomas. Orang-orang kudus bisa berbicara. Orang Maria aja bisa datangi malaikat. Yesus waktu doa aja bisa datangi Musa, Elia, saudara. Siapa yang percaya kita pun bisa, saudara. Amin. Bahkan Yesus ketika di momen-momen terakhir, momen-momen akhirnya mengalami transfigurasi, akhirnya apa? Dia ketemu Elia, ketemu Musa yang menguatkan, saudara. Artinya apa, saudara? Kalau saudara rindu, siapa yang percaya Tuhan bisa percayakan, bahkan kita bisa ketemu rasul-rasul, ketemu orang-orang yang luar biasa, kita diajar. Siapa yang rindu, saudara? Amin. Karena apa? Mereka sudah pernah ngalami, mereka sudah pernah ngalami semua hal. Mereka lebih tahu daripada kita dan kita perlu dibimbing. Siapa yang sadar kita masih bodoh dan perlu dibimbing? Amin. Nah, makanya kita perlu maintaining heavenly. Makanya dikatakan tentu saja semuanya berasal dari Dia, Yesus yang berbicara dari sorga. Tapi Dia bisa pakai media apapun, saudara. Through the angels, melalui malaikat-malaikat, melalui orang-orang kudus. Yang saya berdoa, Tuhan akan singkapkan di tengah-tengah setiap kita. Amin. Siapa yang rindu disingkapkan lebih lagi hari-hari ini? Amin. Malaikat-malaikat yang mengunjungi saudara, ada orang-orang kudus yang mengajar saudara, supaya kita di-upgrade. Kita punya iman yang semakin kuat, saudara. Saudara belajar sendiri, iya. Tapi saudara rela terus dituntun sama roh kebenaran, sama roh kehidupan, sama roh kudus yang terus membimbing saudara. Bahkan malaikat dan orang-orang kudus. Siapa yang sekali lagi rindu? Amin. Saya berdoa setiap kita betul-betul bisa terus diajar, dibimbing, bertumbuh di dalam iman. Amin. Poin terakhir. Next. Oke, baca bersama-sama saudara Roma pasal 8 28. Baca di depan sini saja. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Boleh bangkit berdiri saudara, ya, biar semangat, agak bangun ya. Suasananya sendu sekali gitu ya. Yuk kita baca bersama-sama Roma pasal 8 ayat 28. 1, 2, 3. Sampai katakan suatu pengharapanmu, suatu milik yang pasti. 1, 2, 3. Pengharapanmu, suatu milik yang pasti. Katakan 1, 2, 3. Sekarang katakan pengharapanku, suatu milik yang pasti. 1, 2, 3. Lagi katakan pengharapanku, suatu milik yang pasti. Taruh tangan di dada, pengharapanku, suatu milik yang pasti. Amin. Bilang kanan kirinya sekali lagi, pengharapanmu, suatu milik yang pasti. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Siapa yang percaya ketika iman saudara kuat, saudara jalan bersama-sama dengan orang yang tepat, saudara terus jaga hubungan dengan surga saudara. Ini yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Kata pengharapanmu suatu milik yang pasti. Pengharapan itu selalu bicara soal apa saudara? Future atau masa depan atau masa yang akan datang, kan berharap. Tapi siapa yang percaya saudara, saat kita sungguh-sungguh jalan sama Tuhan, saat kita sungguh-sungguh memperkuat iman kita, bahkan apa yang saudara harapkan, yang di masa depan saudara bisa tarik ke masa kini. Amin. Amin. Kalau saudara tahu, saudara sedang menyelaraskan tujuan saudara dengan Tuhan, bahkan apa yang di masa depan, saudara bisa tarik ke masa kini. Amin. Makanya dikatakan pengharapanmu, suatu milik yang pasti. Artinya apa saudara? Apa yang saudara harapkan? Tentu saja harapan bersama dengan Kristus yang masih di masa depan, rasanya masih jauh. Tapi ketika tadi saudara menunjukkan kesungguhan, apa yang di masa depan saudara bisa tarik ke masa kini. Amin. Artinya mempercepat apa yang saudara harapkan, apa yang Kristus harapkan dalam hidup saudara. Saudara mempercepat. Caranya gimana?
Baca ayat ini saudara. Kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan, semua katakan kesungguhan. Katakan lagi dengan sungguh-sungguh, kesungguhan. Nah, caranya supaya apa yang di masa depan, apa pengharapan di masa depan, pulling the future into present, menarik apa yang masa depan ke masa kini, saudara. Itu kuncinya, salah satunya ada di kata kesungguhan. Semua katakan kesungguhan. Apa itu kesungguhan, saudara? Ini menarik sekali kata kesungguhan ini. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu pakai kata zerizut. Semua katakan zerizut. Boleh next slide. Nah, apa itu zerizut? Ya. Nah, zerizut ini dari kata apa? Zayin, res, zayin. Zayin itu apa? Apa? Pemotongan atau pedang. Sebenarnya gambar piktografi itu gambar pedang, ya. Zerizut. Ini res itu apa? Raja atau kepala atau raja. Artinya ada pedang depan belakang, saudara, ya. Artinya apa, saudara? Rela dipotong, dihabisi. Kata kesungguhan itu, saudara, saudara rela dipotong sama raja di atas segala raja, bahkan lebih daripada yang normal. Apa yang saudara mungkin suka, tapi Tuhan tahu itu tidak suka. Makanya gini, saudara, kemarin saya nonton satu podcast, ya. Podcast, aduh siapa ya, saya agak lupa. Oh, ada yang pernah tahu nggak namanya Gobin Vastev? Yang kayak orang India ya kayaknya, yang suka nyeker ya, yang dia suka jalan kaki nyeker gitu ya. Satu kali dia diwawancara sama Helmi Yahya. Saya baru banget nonton kemarin, saudara, cuplikan. Lalu dibilang gini, Gobin, kamu kan terkenal sama orang suka nyeker. Tahu sekali lagi siapa yang tahu Gobin Vastev? Angkat tangan. Waduh, cuma satu ya. Jadi dia kayak apa sih, content creator lah, influencer yang suka ngomong ngelatih pernafasan. Misalkan kalau tidur itu mulutnya diplester supaya nafas itu naturalnya kan dari hidung. Jadi lebih sehat gitu. Dan supaya kalau suami-suami suka ngorok gitu kan, diplester mulutnya gitu. Atau yang suka berisik istri. Nah, supaya melatih pernafasan dari hidung, mengembalikan fungsi awal daripada hidung sebagai media pernafasan, saudara. Lalu dia itu kemana-mana, mau salju, mau gurun, mau apa, dia selalu nyeker, nggak pakai sepatu, literally nyeker, ya kan. Nah, suatu kali dia diwawancara sama Helmi Yahya, dibilang gini, sekarang Gobin sudah pakai sepatu ya, katanya gitu. Itu berarti kasarannya bahasanya itu berarti melepaskan daripada identitas jati diri. Lalu dia bilang gini, ya itu betul, dan buat saya dia bilang itu pergumulan. Jadi dia sekarang akhirnya pakai sepatu. Sebenarnya tujuannya bukan apa-apa, dia bilang apa? Saya ingin melepaskan apa yang melekat atau kesukaan dari dalam diri saya. Karena dia bilang ada satu kata-kata menarik ini. Karena kemelekatan atau sesuatu yang kita suka, sesuatu yang melekat dari diri kita adalah sebenarnya, kalau nggak salah ya, saya nanti coba cari lagi bahasanya, kalau nggak salah itu sebenarnya adalah musuh yang terbesar dari seorang manusia, adalah kemelekatan atau kelekatan. Kalau kita terlalu melekat dengan anak, kita melekat dengan orang tua, melekat dengan pasangan, jangan-jangan itu adalah kejatuhan atau musuh terbesar setiap kita. Kenapa? Kita terlalu melekat. Once itu diambil, saudara akan jadi orang paling kecewa sama Tuhan. Kenapa? Saudara terlalu melekat dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan mobil, dengan kekayaan, dengan jabatan. Once Tuhan izinkan diambil, saudara akan jadi orang paling marah sama Tuhan. That's why seringkali kemelekatan itu adalah musuh terbesar, saudara. Nah, makanya gini, saudara, kalau kita mau bisa narik apa yang di masa depan, artinya apa, saudara udah gak mikirin lagi tentang diri saudara, tapi memikirkan apa yang menjadi visi Tuhan. Saudara harus rela dipotong, saudara, dari setiap kelekatan apapun dengan dunia ini, saudara. Karena saudara tahu firman Tuhan bilang, kalau kamu masih lebih mengasihi istri anakmu lebih daripada Tuhan, kamu sudah berdosa, saudara. Kamu sudah berbuat jahat di mata Tuhan. Nah, arti kata zerizut, kembali kata kesungguhan, arti katanya adalah a quality of a clarity, diligence, or urgency in fulfilling one's obligation
or commandments. Ya, apa artinya saudara? Ada suatu kualitas, katakan kualitas. Suatu kualitas, suatu clarity itu dengan penuh semangat, diligence, kerajinan, dengan suatu urgency. Atau urgency itu apa ya bahasa Indonesianya? Dengan suatu apa? Urgency? Apa? Ya, mendesak, dengan mendesak urgency in fulfilling, dalam memenuhi one's obligation or commandments, suatu tugas atau perintah. Artinya apa saudara kata kesungguhan zerizut ini? Suatu kualitas kita dengan penuh kerajinan, dengan penuh semangat, dengan mendesak, dengan waktu yang tepat, memenuhi tugas dan perintah yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Amin. Kalau saudara mau jadi orang yang bisa narik apa yang di masa depan ke masa kini, saudara, this is the key. Dan dikatakan di bawahnya, it's about acting quickly and enthusiastically without delay and prioritizing the completion of a task or good deed. Apa artinya saudara? Ini suatu tindakan yang cepat, suatu tindakan yang penuh antusias tanpa menunda, dan memprioritaskan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau sebuah mandat yang baik yang dari Tuhan. Amin. Kalau saudara mau dipercaya kuasa untuk bisa menarik apa yang di masa depan ke masa kini, kalau saudara mau dipercayakan sama Tuhan, saudara jadi orang yang tidak menunda. Kata bersungguh hati bahkan dikatakan bukan hanya mengerjakan, a quality, sesuatu pekerjaan yang berkualitas. Ketika saudara mengerjakan gak asal-asalan, a quality, dengan penuh kerajinan, dengan saudara tahu kapan saudara harus menyelesaikan, fulfill the task. Next slide. Bukan hanya itu saudara, ini menarik ya. One must not to stop in midstream, rather he should continue to hurry and finish the good deed. Apa artinya saudara? Seseorang yang tidak berhenti di tengah-tengah. Seringkali saudara, betul saudara antusias memulai segala sesuatu, saudara rajin memulai segala sesuatu, tapi apa? Saudara seringkali berhenti di tengah jalan. Ada masalah, saudara menyerah, saudara berhenti di tengah jalan. Ada persoalan, saudara berhenti di tengah jalan. Kata zerizut, untuk saudara bisa menarik apa yang di masa depan ke masa kini, seseorang yang tidak berhenti di tengah jalan, tapi dia rather he should continue, dan terus melanjutkan, bahkan dengan segera menyelesaikan apa pekerjaan yang baik yang Tuhan mulai dalam hidup kita. Amin. Amin. Dia yang memulai segala pekerjaan baik itu dalam kehidupan kita. Dia juga yang akan menyelesaikan di dalam setiap kita. Amin. Tapi saudara gak boleh nunda, gak boleh perlambat-lambat. Saya waktu baca ini itu suatu pukulan dan tamparan buat saya, karena saya pun sering kali, bahkan sering banget menunda semua yang Tuhan mau berikan dalam hidup saya. Amin. Makanya ini penting saudara. Makanya saya yakin Tuhan mau percayakan. Tapi seringkali kita sering menunda. Nah, makanya gini saudara, ada satu terjemahan lain saudara, ada satu rabi yang mengatakan gini, ini bukan soal terburu-buru, ini bukan soal dengan cepat saja, tapi sebenarnya lebih dalam lagi. Kata zerizut ini artinya adalah menyelesaikan tugas dalam waktu yang tepat. Jadi bukan gini, begitu dapat tugas gini, misalkan gitu ya. Siapa namanya? Bang Tigor ya. Misalkan, oke Tigor, kamu bikin nanti kamu jadi ketua perayaan Natal ya. Oke siap, saya dapat tugas perayaan Natal, saya bikin sekarang. Ini pasca bro, ya kan? Salah nggak? Niatnya baik, ingin dengan cepat-cepat, gitu kan? Tapi timingnya juga salah.
Jadi sebenarnya kata zerizut ini bukan hanya soal terburu-buru, tapi lebih dalam lagi, dalam satu time frame, dalam satu waktu yang tepat. Semua katakan waktu yang tepat. Amin. Jadi bukan hanya terburu-buru, slide sebelumnya, bukan hanya hari atau terburu-buru gitu kan. Ya, bukan hanya urgensi, bukan hanya istilahnya quickly, tapi di waktu yang tepat, waktu kondisi semua yang tepat. Amin. Bukan hanya kondisi, sekalipun kondisi yang gak tepat, kalau Tuhan suruh Tuhan maju. Jadi kondisi tepat, waktu yang tepat, bukan manusia yang menentukan, tapi semua datang dari Tuhan. Amin. Karena seringkali tugas Tuhan datang, seringkali mungkin kondisi hati kita lagi gak enak, kondisi keluarga kita lagi gak bagus, kondisi finansial kita lagi gak bagus, kondisi sekitar gak bagus. Bahkan seringkali Tuhan bilang, go, you must go now. Kamu harus jalan sekarang. Amin. Ketika Tuhan bilang, seberangi sungai Yordan, ketika Tuhan bilang Musa, seberangi Laut Merah, sekalipun kondisinya gak enak, tapi ketika Tuhan bilang do it now, maka laut itu akan terbelah, maka masalah saudara akan terbelah semua. Amin. Kuncinya apa saudara? Do it di waktu yang tepat. Kalau Tuhan bicara sekarang, lakukan sekarang, jangan tunda lagi. Amin. Coba saudara refleksi deh, kita udah jalan 2025 berapa? Hampir 4 bulan ya saudara. Berapa banyak yang mungkin saudara sudah lewatkan? Berapa banyak hal yang saudara mungkin sudah miss? Berapa banyak hal yang mungkin saudara dalam 4 bulan ini saudara gak efektif mengerjakan apa yang Tuhan berikan? Dan saya mengaku itu saya salah satu orang yang tidak efektif. Maka dari itu saudara, sebelum saudara masuk bulan yang kelima, sebelum kita masuk di bulan Mei, coba saudara refleksi, 4 bulan ini saudara udah ngapain? Saudara udah hasilkan apa? Apakah jangan-jangan saudara masih stagnan? Apakah jangan-jangan kita masih di titik yang sama, tidak bergerak? Karena kita tidak terburu, kita tidak cepat, kita menunda, delay tadi. Karena kalau saudara mau menarik apa yang Tuhan percayakan di masa depan, apa yang Tuhan mau berikan di masa depan, kalau saudara gak buru-buru, saudara gak kerjakan dengan cepat, saudara kehilangan banyak hal, saudara. Jangan jadikan kondisi menjadi alasan, saudara. Seringkali termasuk saya, saudara, seringkali kita menjadikan kondisi sekitar kita menjadi alasan. Keluarga saya lagi gak baik, kondisi keuangan saya lagi gak baik, kondisi saya lagi gak baik, saya lagi sakit, apapun, saudara. Tapi tahukah saudara, berjalan sama Tuhan, bahkan dia melewati semua kondisi yang seakan-akan mustahil buat manusia. Amin. Amin. Siapa yang hari ini mau terus sepakat sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau? Siapa yang rindu Tuhan percayakan kuasa bahkan untuk menarik apa yang di masa depan ke masa kini, angkat tangan saudara. Karena apa saudara? Ini yang papi juga dapat saudara. Next. 2 kali. Saat kita saudara rindu, kita menarik apa yang di masa depan ke masa kini, Tuhan rindu tuh untuk mengadakan suatu lompatan iman, bahkan lompatan finansial dalam kehidupan kita. Siapa yang rindu mengalami lompatan iman? Amin. Siapa yang rindu mengalami lompatan finansial? Amin. Amin. Yang rindu sekali lagi mengalami lompatan iman, angkat tangan. Yang rindu mengalami lompatan finansial, angkat tangan, saudara. Amin. Karena iman bisa mendatangkan uang, uang belum tentu, saudara. Jadi iman dulu. Amin. Makanya saya juga dalam hati saya tumben ya, papi ada ngomong soal lompatan finansial gitu kan. Saya sempat heran juga. Tapi kemudian papi bilang untuk kita ngerjain Indonesia ini memang butuh. Dan papi bilang, papi juga percaya Tuhan mau bangkitkan orang-orang yang dipercaya ngalami lompatan-lompatan finansial untuk menjadi bendahara buat kegerakan. Amin. Tapi kuncinya tadi, saudara masih suka delay nggak? Saudara masih suka nunda nggak? Ayo kita terus belajar sama-sama nggak nunda. Ayo kita belajar sama-sama untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Karena waktunya sangat singkat, saudara. Jangan sampai di tengah apa yang Tuhan sampaikan ini, kita kemudian jadi malas dan kita menunda apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi, yang pertama, bertumbuhlah dalam iman yang kuat. Bertumbuhlah dalam iman yang terus kuat
dan memiliki iman yang terus bertumbuh, yang kuat sampai saudara punya keyakinan penuh, fully convinced. Yang kedua, saudara jaga hubungan dengan orang sekitar kita, terutama orang-orang yang di KH, orang-orang yang Tuhan percayakan berjalan bersama-sama. Yang ketiga, saudara harus jaga hubungan dengan surga. Siapa yang percaya hari ini Tuhan mau percayakan diajar malaikat, diajar orang-orang kudus, saudara ngalami dimensi-dimensi supranatural dalam kehidupan kita, amin saudara. Dan yang keempat saudara, Tuhan mau percayakan kuasa saudara bisa menarik apa yang di masa depan ke masa kini. Dengan apa? Tidak menunda, dengan segera melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan rindu percayakan ada lompatan iman, ada lompatan financial, keuangan yang Tuhan mau percayakan dalam kehidupan setiap kita, amin. Siapa yang percaya, lambaikan tangan saudara. Siapa yang hari ini Tuhan mau percayakan lebih lagi, amin. Saja kita semua bangkit berdiri, sajak pemusik maju ke depan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Mari Tuhan, kami tahu banyak pekerjaan, banyak tugas yang Kau berikan. Ampuni kami Tuhan, mungkin dalam 4 bulan ini di tahun 2025 ini banyak kami seringkali menunda. Banyak kami seringkali tidak dengan cepat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Bahkan seringkali banyak dari kami enggan, atau kami mulai sudah kehilangan fokus Tuhan. Tapi biar siang hari ini Engkau yang kalibrasi lagi Tuhan iman dan hati kami, mata kami. Engkau yang arahkan kembali Tuhan supaya mata kami, hati kami, roh kami hanya tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi ampuni kami Tuhan, kami jadi orang-orang yang tidak efektif, tidak mengerjakan dengan semestinya. Ampuni saya terutama Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh mengarahkan hati, berfokus kepada Engkau. Ampuni saya sebagai leader di tempat ini, ampuni kami, ampuni saya Tuhan. Mari Tuhan, biar di bulan depan, bulan yang baru, waktu yang baru, bahkan setelah ini Tuhan, kami mau arahkan pandangan kami, mata kami, hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Kami mau terus merendahkan hati kami, diri kami, tahu diri kami di depan Engkau, dan membiarkan Kau yang memimpin, dan kami mau ikut kemanapun Kau pergi Tuhan. Aku tahu Tuhan Kau rindu membangkitkan Tuhan orang-orang yang dahsyat di tempat ini Tuhan. Orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi ampuni seringkali kami menunda, seringkali kami abai dengan suara-Mu, seringkali kami neglect, kami menolak. Bahkan kami pun masih malas Tuhan menggali firman. Ampuni kami. Tapi biar hari ini jadi hari pertobatan lagi buat setiap kami, menjadi hari di mana kami mau jalan lagi Tuhan bersama Engkau. Hari di mana kami mau ikut lagi yang Tuhan mau, gak nunda-nunda lagi. Ajari kami Tuhan, karena kami tahu masa yang baru, tugas yang baru yang Kau berikan, yang perlu kami selesaikan bersama-sama. Terima kasih Kau masih baik. Kau masih percayakan kawanan kecil ini Tuhan yang bukan siapa-siapa. Kau masih berikan kepercayaan, Kau masih berikan berkat-Mu, Kau masih berikan anugerah-Mu, Kau berikan banyak hal. Tapi seringkali kami mendukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Biar hari ini kami lari lagi, kami terbang bersama dengan Engkau, kami menyelam lebih dalam bersama dengan Engkau. Kami lakukan sekali lagi, kerjakan apa yang Kau mau. Kami jadi generasi yang kembali bangkit, yang terus tidak menyerah pada keadaan, tidak menjadikan keadaan jadi alasan. Kau
Tuhan menjadi alasan utama kami untuk bergerak. Engkau Tuhan menjadi motor penggerak kami. Engkau Tuhan menjadi energi kami untuk bergerak Tuhan. Ampuni kami. Kami terutama para leader, kami mau bertobat sekali lagi Tuhan. Hamba-Mu terutama saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang terus buat kami unity, menyelesaikan apa yang Kau mempercayakan, yang Kau telah mulai 3 hal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Mari terus bicara kepada pribadi setiap kami. Upgrade iman kami, upgrade kepercayaan sampai kami fully convinced dengan Engkau Tuhan. Bahkan suatu kepercayaan, bahkan kami rela mungkin disiksa, disalah mengerti. Karena kami tahu itu gak gampang, disalah mengerti. Tapi kami tahu kalau itu jalan yang memang Kau rindu untuk kami ambil. Beri kami kekuatan dan karuniai kami kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami serahkan hidup kami, masa depan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini dalam tangan Tuhan. Supaya kami terus jalan di jalur yang tepat, dengan waktu yang tepat. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Semua yang percaya katakan, mari beri kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Siapa yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, lambaikan tangan yang tinggi. Coba boleh kasih senyum kiri kanan. Oke. Saudara, saya bukan mau tambah, tapi saya mau ajak kita nge-review apa yang coba sudah kita dengar, saudara ya, untuk dibawa ke diri sendiri. Saudara, siapa yang percaya kalau firman Tuhan itu jawaban buat setiap apapun yang saudara dan saya hadapi? Yang percaya coba katakan, kalau yang nggak percaya jangan katakan, oh enggak lah, kayaknya bukan firman Tuhan, duit gitu ya, ada yang bilang gitu ya. Siapa yang percaya kalau firman Tuhan itu jadi jawaban buat setiap apapun yang yang terjadi dalam kehidupan kita, amin. Oke, nah saudara, kalau firman Tuhan itu jadi jawaban, artinya firman Tuhan itu harus relevan dalam hidup kita. Nah, salah satu bukti kalau firman Tuhan itu relevan dalam hidup kita, itu pasti ada perubahan dalam kehidupan saudara dan saya, betul ya? Kalau namanya jawaban, ada suatu perkara, ada perubahan, betul ya? Nah, hari ini izinkan saya bertanya sama saudara. Sekian lama saudara mendengar firman, coba dicek, ada gak perubahan dalam kehidupan saudara dan saya? Ada gak perubahan dalam keluargamu? Ada nggak perubahan dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara? Dan adakah perubahan dalam cara dan saudara dan saya memandang sebuah masalah? Kalau nggak ada perubahan, jangan-jangan bukan salah firman ya saudara, tapi salah kita merespon firman. Amin. Nah saudara, minggu depan nanti saya nggak akan, kalau ini saya bahas sekarang panjang ya. Jadi minggu depan kita akan coba sama-sama. Nah kan kita udah belajar banyak nih saudara ya. Minggu depan kita akan coba mulai melihat satu demi satu. Kita akan mengupas. Nanti kalau belum ya kita coba belajar gimana ya caranya gitu kan. Karena seringkali sehebat apapun informasi yang saudara dan saya punya, kalau kita nggak bisa menggunakannya, itu akan jadi sia-sia. Siapa di sini yang rindu hidupnya berubah? Amin. Siapa yang rindu berubahnya lebih baik? Karena berubah itu bisa lebih baik, bisa lebih buruk saudara. Saya ketemu ada orang yang gak pelayanan, setelah ikut pelayanan kelakuannya lebih kacau, keluarganya jadi gak diurusin. Ada saudara. Ada orang-orang yang tadinya jadi berkat di tempatnya, sibuk pelayanan, ujung-ujungnya kerjaannya gak beres. Nah saudara, saya rindu kita belajar, karena saudara dan saya dipanggil bukan cuma melayani di dalam gereja, tapi setiap kita dipanggil untuk melayani buat dunia ini. Amin. Siapa yang rindu coba angkat tangan. Amin ya. Nah saudara, jadi saya rindu nanti apa yang sudah didengar hari ini itu kita praktekkan. Siapa yang mau? Amin ya. Nah kalau saya tadi ada satu kalimat yang buat saya meledak sekali, melompat gitu ya. Tadi kan dibilang gini, lepaskan yang namanya kemelekatan, begitu ya. Nah, coba saudara sekarang pikirkan kemelekatan apa yang saudara mau lepaskan.
Begitu kan? Kalau saya pikir gini nih. Karena banyak orang, saya ini baru belajar beberapa hal, saya juga senang belajar. Seringkali apa yang membuat hidup kita ini jadi berat, rumit, dan berbelit-belit gitu ya, itu cuma 3 kata. Kemelekatan ini seringkali terjadi sama banyak orang. 3 kata ini adalah apa kata orang. Apa kata orang? Apa kata dunia gitu. Kalau saya buat gini, apa kata orang gitu. Dan saudara gak pernah memikir apa kata Tuhan. Tapi hari ini yuk kita belajar. Lepaskan salah satu kemelekatan itu. Kalau ini saya mau ajak rame-rame saudara ya. Gak penting apa kata orang saudara. Yang penting apa kata Tuhan. Amin. So minggu depan kita akan belajar sama-sama ya. Oke, sekarang kakak Samuel akan bertanya dari cerita yang sudah kakak Anita kasih tahu ke kalian. Ingat ya, siapa yang mau jawab jangan langsung jawab tapi nggak sungguh. Nanti kalau udah nih. Siap ya. Cerita tadi, Tuhan Yesus itu berdoa di mana? Siapa yang duluan? Anang sedang mewarnai. Ayo mewarnai hanya 10 menit. Barang dari sini menggunting dan menempel. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada itu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini dia ayat hafalannya kelas 3 ke atas, Yohanes 11 ayat 25.
untuk kelas 2 ke bawah ayat 25a. Oke, ini gerakan Nadia. Akan bagikan. Nomor 2 Nadia. Ya, ini Nadia dapat lagi. Nomor 1 Ruth. Oke Ruth. Nomor 4 Gloria. Nomor 4 Gloria lagi. Nomor 7 Game. Ini Nadia di ya. Ini Nadia. Nomor 3 Delvani. Nomor 5 Devano. Nomor 8 Tio. Nah, ini hasil prakarya kita. Bikin kelinci yang bisa ditarik-tarik telinganya. Nah, coba Kakak Anita lihat. Yang ada tulisan oke, berarti ayat hafalannya juga sudah bisa. Nanti Kakak Anita dapat kasih hadiah lagi. Duduk dulu.